Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, ini pertemuan pertama. Hari ini hari Senin ya, dan hari Rabu ada 2 kelas. Hari ini tentu kita membahas PIH atau pengantar ilmu hukum. Sebelum kita masuk materi, saya ingin berkenalan lah. Tentu saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yusuf Daeng. Dia asal dari Tebilahan, Inhil, Benteng nama tempat saya lahir. Kemudian anak 5. Saya dulu kuliah di Unila, kemudian S2 UK Malaysia, S2 kemudian di UII Hukum Bisnis, kemudian doktor Hukum Pidana di Trisakti, kemudian entrepreneurship kaitan dengan hukum ekonomi di Universitas Teknikal Malaysia atau UTEM, sebutannya UTEM. Mahasiswa sekalian, saya minta Anda, karena COVID ini sebenarnya kita melalui Zoom. Cuma pengalaman saya ngajar di berbagai fakultas, kondisi ini karena di daerah sebahagian mahasiswa sinyal kurang bagus, jadi lebih mantap usulannya melalui YouTube, dan materi saya kirimkan ke WA masing-masing dan saya masukkan ke YouTube, jadi berulang-ulang. Kemudian mahasiswa harus wajib membuat resume dari materi, resume juga dari video pendek. Video pendek materi ini Anda silakan juga membuat video pendek minimal 3 menit. Pokok-pokok yang Anda dengar, Anda lihat, Anda baca, kemudian tuangkan dalam 3 menit itu. Mahasiswa sekalian, saya minta juga Anda memperkenalkan diri melalui WA, kirim fotonya dan asal-usul kelahirannya dan sebagainya. Materi ini adalah saya tujukan 2 kelas, 1G dan 1F. Tentu kita bicara menyangkut soal ilmu hukum atau disebut dengan PIH. PIH pengantar ilmu hukum, namanya saja pengantar. Mengantar ilmu hukum. Kalau ada orang pengantar, tentu ada yang diantar. Ini yang diantar adalah ilmu hukum. Jadi apa saja yang berkenaan dengan ilmu hukum, tentu ada pengantarnya, tentu adalah sejarah. Sejarah, kemudian objeknya, kemudian pelaku, subjek dan sebagainya, dan apa dan bagaimana hukum itu. Tapi intinya, karena Anda ini bukan jurusan hukum, saya simpel-simpel saja. Hukum itu adalah gunanya, tujuannya untuk melindungi hak-hak rakyat, melindungi kepentingan-kepentingan rakyat. Itu intinya. Kemudian, apa itu ilmu hukum? Ilmu adalah sains, hukum adalah law, apa di balik itu dan mengapa di balik itu. Tentu saking luasnya pengetahuan hukum ini,
tentu para pakar juga memberikan pandangan dan pendapat. Pendapat orang di muka bumi ini banyak sekali yang kita pelajari, ya, Prancis, Belanda, dan Eropa lainnya, kemudian Amerika dan negara-negara lain berpendapat tentang hukum. Tapi kita melihat beberapa pandangan dan pendapat apa sebenarnya hukum itu. Ya. Ilmu hukum pengetahuan yang berusaha menelaah, yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Apa saja berhubungan dengan hukum? Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri, dan demikian luasnya hukum itu mencakup ilmu ini sehingga sempat, ya, beberapa pandangan pendapat ahli, ya, memberikan sekat-sekat hukum itu sendiri yang batas-batasnya sukar ditentukan, sehingga ada orang mengatakan bertemu sarjana hukum sampai pagi tidak akan kelar. Kenapa? Namanya saja berpendapat. Jadi siapa saja boleh berpendapat. Kemudian ilmu hukum mencakup hukum objeknya, ya. Kemudian membahas masalah hukum itu sendiri. Contohnya apa? Masalah perdata lah misalnya. Kalau perdata menyangkut sipil, contohlah misalnya daerah, masalah tanah, masalah waris, masalah pernikahan, ya, kemudian hak-hak, jual beli dan sebagainya. Itu banyak sekali disiplin ilmu yang berkenaan dengan itu, yang menyangkut kontrak, menyangkut soal-soal akibat kontrak, siapa yang boleh berjanji atau mengontrak atau kerjasama, ada syarat-syaratnya. Kemudian siapa yang tidak boleh dalam perbuatan hukum, yang tidak cakap dalam perbuatan hukum, sudah diatur sedemikian rupa. Misalnya apalagi anak-anak tidak boleh atau belum cukup umur tidak boleh bertindak untuk dirinya sendiri. Karena apa? Belum cukup dewasa. Artinya dalam bahasa hukum tidak cakap berbuat hukum. Apalagi misalnya pernikahan, dalam undang-undang perkawinan, dalam undang-undang sipil, di mana boleh menikah, perbedaan agama, di mana bisa menikah, kemudian punya anak, hak anaknya bagaimana, setelah bercerai bagaimana perceraian itu, bagaimana sertifikatnya, aktenya dan sebagainya. Kemudian undang-undang itu sendiri setelah dia akan bercerai, salah satu keberatan, kemana perginya, namanya banding, kemudian kasasi, kemudian PK dan sebagainya. Itu baru persoalan ilmu hukum tentang sipil atau perdata. Jadi banyak sekali yang perlu kita jelaskan. Kemudian misalnya tadi Sejipto Raharjo tadi berpendapat tentang itu. Kemudian apa kata si Gross? Si Gross, ilmu hukum adalah pengetahuan hukum yang mempelajari ilmu hukum dengan segala bentuk dan manifestasinya. Ini orang berbicara hukum, tetapi lawan bicara kita, orang bersengketa saling berlawanan, tentu penafsirannya berbeda. Jadi disebut dengan manifestasinya. Dia menerjemahkan hukum itu berbeda dengan lawannya. Maka dalam hukum kita lihat ada namanya saksi, ada namanya saksi ahli. Maka para pihak yang bertentangan di pengadilan atau berlawanan pengadilan, si A boleh menghadirkan saksi ahli, si B yang berlawanan dengan A tadi boleh juga menghadirkan saksi ahli. Kenapa? Penterjemahan, pemahamannya berbeda, ahlinya
dan juga berbeda pandangannya tentang si para pihak berperkara tadi. Nah, inilah muncul manifestasinya. Jadi tergantung pada bagaimana. Tapi intinya hukum itu adalah bukti. Orang bercerita harus ada bukti. Perbuatan harus ada bukti. Ya, perbuatan hukum harus ada bukti. Semua bukti. Tidak laku dengan kalau saya kira menurut si Anu, menurut si B, kalau tak salah di dalam hukum tidak laku. Maka fotokopi tidak bisa menjadi alat bukti atau bukti di pengadilan. Kenapa? Harus diperlihatkan otentiknya. Kemudian saya bahas lagi pandangan, masih berpendapat lah. Ya, tahun 1982 Carlson. Ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala yang berhubungan dengan hukum. Sama. Ya. Sama menurut. Jadi ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup. Ya, hanya etimologi bahasa saja tadi ada hanya mencakup perbedaannya. Tergantung kita manifestasi bagaimana tentang terjemahan mencakup itu. Jadi mencakup kelayaknya dan sebagainya, mencakup soal itu. Jadi apa saja yang sekitarnya mencakup, kelayakan hukumnya mencakup. Nah, ini pandangan dia. Maka tergantung kita membahasnya bagaimana. Kemudian saya baru bercerita tentang para pakar dulu. Purnadi memperwacarakan ilmu hukum adalah ilmu kaidah, yaitu ilmu menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Kemudian pengertian ilmu, yakni ilmu tentang pengertian-pengertian pokok dalam ilmu hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, objek hukum. Kemudian ilmu tentang kenyataan, reality law, yang menyoroti hukum sebagai perikelakuan sikap tindak tanduk, mencakup sosiologi, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Jadi secara kenyataan yang mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Jadi ternyata dalam hukum ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi berkaitan dengan ilmu lain, penerapannya di lapangan karena yang bersentuhan dengan kaidah-kaidah tadi. Ada norm atau norma, ada norma agama, ada norma ini. Kemudian saya penggal dulu videonya, akan saya kirim. Kalau sekaligus mungkin susah, tapi mahasiswa sekalian, Anda kurang paham silakan bertanya ke WA saya, dan jika memungkinkan kita pakai Zoom nanti, tetapi menyangkut wilayah-wilayah kita secara geografis, sinyal kurang bagus, kita pakai dulu cara-cara yang seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ini dulu pengantar kuliah pertama, bahwa saya minta Anda sekalian mengirim ke WA saya, memperkenalkan diri, ya, nama, umur, alamat kampung, SMA di mana, dan seterusnya. Saya beri waktu sekitar 3 hari membuat video pendek, merangkum materi yang saya kirim nanti. Kemudian video pendek saya ini Anda bisa lihat bahwa apa dan pemahaman hukum itu sendiri, bagaimana Anda melihatnya dari segi aspek kehidupan. Anda bisa baca dan faktanya bagaimana. Anda boleh menganalisa, terserah manifestasi Anda tentang hukum itu sendiri. Saya kira ini dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.